Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang evaluasi strategi yang beranggotakan Nabila Meliani dengan NPM 0061, Fadila Anastasia dengan NPM 0065, Noviana Lestari dengan NPM 0085, dan Fitri Fadhatul dengan NPM 0095. Untuk yang pertama, ada karakteristik evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk menghasilkan kinerja sesuai rencana. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu. Alasan lain terhadap evaluasi menjadi lebih sulit saat ini meliputi tren-tren berikut. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, peningkatan kesulitan prediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Yang keempat, semakin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang. Yang kelima, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Keenam, makin pendeknya batas waktu untuk perencanaan dan dapat dilakukan, ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai. Untuk yang selanjutnya, proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria dan evaluasi. Di samping ukuran organisasi, diperlukan manajemen dengan berkeliling di seluruh tingkatan penting untuk evaluasi strategi yang efektif. Aktivitas evaluasi strategi harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya pada akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi. Kerangka kerja evaluasi. Tindakan korektif hampir sering dibutuhkan kecuali saat yang pertama, faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan. Yang kedua, perusahaan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fadila. Yang selanjutnya yaitu meninjau berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks EFE harus menunjukkan seberapa efektif
strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Beberapa faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus bisa diukur dan mudah diverifikasi. Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi adalah rasio keuangan yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan. Yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Namun, terdapat beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. Karena alasan-alasan tersebut dan alasan lainnya, kriteria kuantitatif juga dibutuhkan dalam mengevaluasi strategi. Yang selanjutnya ada mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif yaitu melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Tindakan korektif penting untuk yang pertama menjaga organisasi tetap pada jalur tujuan, yang kedua meningkatkan ketidakpastian bagi manajer dan karyawan, yang ketiga mampu menempatkan perusahaan pada posisi lebih baik, yang keempat memperkuat posisi bersaing melalui sebuah organisasi dalam industri. Contoh tindakan korektif, yang pertama mengubah struktur organisasi, yang kedua menggantikan satu atau lebih individu penting, yang ketiga merevisi misi bisnis, yang keempat merevisi tujuan, yang kelima membuat kebijakan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Dikembangkan pada tahun 1990. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Dikembangkan pada tahun 1993 oleh Profesor Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School. Ini balance scorecard adalah evaluasi strategi dan teknik kendali. Balance scorecard yang efektif berisi kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Balance scorecard adalah alat evaluasi strategi yang penting. Ini adalah sebuah proses yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi strategi berdasarkan 4 perspektif, yaitu yang pertama kinerja keuangan, kedua pengetahuan pelanggan, ketiga proses bisnis internal, dan yang keempat pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya yaitu perusahaan masih menilai 6 isu utama dalam mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama pelanggan, kedua manajer atau karyawan, yang ketiga
operasi atau proses, yang keempat komunitas atau tanggung jawab sosial, yang kelima etika bisnis atau lingkungan hidup, dan yang keenam keuangan. Bentuk dasar dari balance scorecard mungkin berbeda dengan setiap organisasi. Pendekatan balance scorecard pada evaluasi strategi bertujuan untuk menyeimbangkan perhatian keuangan jangka panjang dengan perhatian jangka panjang, untuk menyeimbangkan perhatian keuangan dengan non-keuangan, serta untuk menyeimbangkan perhatian internal dengan eksternal. Balance scorecard memiliki program sertifikasi yang yaitu yang pertama Balance Scorecard Master Profesional atau BSMP dan Balance Scorecard Profesional BSB. Next, Mbak. Sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Ya, sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya yaitu majalah Fortune setiap tahun mengevaluasi dan menampilkan Fortune 1000 yaitu publikasi terbesar, dan Fortune 50 yaitu peritel terbesar, perusahaan transportasi, penyedia fasilitas umum, bank asuransi, dan berbagai jenis perusahaan keuangan di Amerika Serikat. Fortune menyusun peringkat perusahaan dengan kriteria terbaik dan terburuk untuk berbagai faktor seperti ROI, volume penjualan, dan profitabilitas. 9 atribut yang digunakan sebagai kriteria evaluasi yaitu pertama manajemen manusia, tingkat inovasi, kualitas produk, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, persaingan global, dan kualitas manajemen. Business Week, Industry Week, dan Dansmond secara periodik mempublikasikan evaluasi yang mendetail dari berbagai bisnis dan industri di Amerika Serikat. Meskipun sumber publikasi dari informasi evaluasi strategi sebagian besar mengupas bisnis yang besar dan sering terpublikasi, rasio komparatif dan informasi lain yang berkaitan tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dan perusahaan milik pribadi. Next, Mbak. Karakteristik sistem evaluasi efektif. Yang pertama yaitu aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, informasi yang terlalu banyak menjadi sama buruknya dengan informasi yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak kendali dapat menimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Aktivitas evaluasi strategi seharusnya memberi arti aktivitas tersebut harus berhubungan dan sejalan dengan sasaran perusahaan. Yang ketiga, aktivitas ini harus memberikan informasi yang berguna kepada manajer mengenai pekerjaan di mana mereka memiliki kendali dan pengaruh. Yang keempat, aktivitas evaluasi strategi harus memberi informasi antar waktu pada kondisi dan area tertentu. Seorang manajer mungkin membutuhkan informasi harian. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Rencana kontingensi dapat menunjukkan kemampuan para penyusun strategi untuk merespon dengan cepat perubahan internal maupun eksternal terhadap strategi organisasi yang digunakan saat itu. Next. Selanjutnya yaitu audit. Alat yang sering kali digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, dan apakah mereka menunjukkan aktivitas yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan. Auditor independen menggunakan standar yang disebut audit yang berlaku umum atau GAAP. Perusahaan akuntan publik seringkali memiliki divisi yang menyediakan jasa evaluasi strategi. Next. Selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen strategis pada abad ke-21. 3 tantangan atau keputusan tertentu yang dihadapi oleh para penyusun strategi pada saat ini adalah yang pertama, memutuskan apakah proses tersebut
seharusnya lebih kepada seni atau ilmu. Yang kedua, memutuskan apakah strategi perlu diketahui para pemegang kepentingan atau sebaliknya dan harus dirahasiakan. Dan yang ketiga, memutuskan apakah proses ini lebih condong dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter berikutnya. Baik, yang selanjutnya terdapat evaluasi strategi pemasaran pada masa pandemi COVID-19, studi kasus like no other cafe Depok. Next. Yang pertama ini terdapat hasil analisis VIO. Yang pertama adalah reputasi. Ini menyatakan bahwa reputasi yang dimiliki oleh Like No Other Cafe itu baik. Nah, ini juga termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya reputasi yang dihasilkan Like No Other Cafe ini baik dan berguna untuk menambah nilai dan menambah dalam memanfaatkan peluang dalam menghadapi ancaman dan pesaing. Lalu yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yang dimiliki Like No Other Cafe ini termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya kepuasan pelanggan ini bisa dijadikan sebuah nilai tambah untuk bertahan dan menghadapi ancaman. Untuk yang ketiga yaitu keuangan. Like No Other Cafe termasuk dalam competitive advantage, yang artinya dengan memiliki keuangan perusahaan yang stabil dapat dikelola baik dan bisa digunakan untuk bertahan dalam menghadapi pesaing dan persaingan, meningkatkan jumlah produksi. Yang keempat, fasilitas. Ini menunjukkan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Like No Other Cafe ini termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya fasilitas yang dimiliki oleh Like No Other Cafe ini baik, yang berguna untuk menambah nilai dan bertahan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dari pesaing. Lalu yang selanjutnya yaitu kapasitas. Like No Other Cafe ini termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya fasilitas yang dimiliki oleh kafe ini baik dan membantu dalam hal menambah nilai dan bertahan dalam memanfaatkan peluang dalam menghadapi ancaman dari pesaing. Untuk yang selanjutnya yaitu visionary. Like No Other Cafe ini termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya kepemimpinan yang visioner yang dimiliki oleh kafe ini dapat membantu dalam hal mampu menumbuhkan komitmen dan juga mampu memberikan semangat dalam menjalankan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Like No Other Cafe ini termasuk dalam sustained competitive advantage, yang artinya sumber daya yang dimiliki oleh kafe ini dapat membantu dalam hal menambah nilai dan bertahan dalam memanfaatkan peluang dalam menghadapi ancaman dan pesaing. Yang terakhir yaitu entrepreneurial orientation. Ini menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan yang dimiliki oleh Like No Other Cafe ini termasuk dalam temporary competitive advantage, yang berarti dengan memiliki orientasi perusahaan dapat sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing. Selain itu juga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan berpengaruh positif dalam meningkatkan berpengaruh positif kepada Like No Other Cafe. Next. Selanjutnya ini
terdapat analisis elemen strategi pemasaran yang diterapkan oleh Like No Other Cafe. Yang pertama ada targeting. Dalam hal ini adalah upaya untuk menargetkan pasar sasaran untuk dijadikan target pasar berdasarkan hasil yang didapat target pelanggan yang dituju oleh Like No Other Cafe ini mayoritas dari kalangan menengah dengan penghasilan di atas 100.000 per hari karena harga yang ditawarkan Like No Other Cafe ini cukup terjangkau bagi kalangan menengah. Yang kedua, positioning diperlukan. Ini diperlukan pemilihan yang tepat untuk menambahkan citra perusahaan yang baik di benak pelanggan. Tujuan ini adalah untuk membangun dan memberitahu kepada produk apa yang akan dipasarkan ke dalam benak pelanggan. Like No Other Cafe ini sangat menjaga kualitas rasa, pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, dan juga penggunaan bahan-bahan yang berkualitas. Konsep simbolis digunakan karena konsep ini sangat diperlukan untuk meningkatkan percaya diri perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan agar identitas perusahaan ini dapat diinginkan oleh pelanggan. Next. Lalu yang terakhir terdapat evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari strategi pemasaran yang telah digunakan oleh Like No Other Cafe. Apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau belum? Ini didasarkan pada hasil yang didapat dari pihak owner bahwa dengan adanya evaluasi strategi pemasaran ini bermanfaat untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan baik itu produk, promosi, tempat, maupun peningkatan kinerja karyawan. Lalu berdasarkan dari data yang sudah ada, Like No Other Cafe ini memperoleh BVCM selama periode 2019 dan 2020 sebesar 56% dengan BVCM tertinggi untuk makanan adalah 50,6 untuk roti bakar dan susu, dan minuman BVCM tertinggi diperoleh oleh es teh manis dengan memperoleh 80,74%, sedangkan untuk BVCM terendah untuk makanan yaitu diperoleh pisang bakar Nutella susu yaitu sebesar 5,7%, dan minuman BVCM terendah terdapat dari Yakult stroberi dan Yakult jeruk yaitu sebesar 57,7%. Dilihat semakin rendah harga produk ini maka semakin tinggi kontribusi produk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.